Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ilal akhir ayat. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan nikmat hidup dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, serta dalam keadaan iman dan Islam, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan di hari ini. Amin Allahumma. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat salam juga untuk para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya sampai hari kiamat. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya, pertolongan, pembelaan bagi Rasul, sehingga kita selamat dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dan peganglah tali Allah, bersatulah kalian, kata Allah, dan jangan bercerai-berai. Nah, ini perlu menjadi bahan perhatian kita. Allah berpesan kita mesti bersatu, jaga persatuan, maka akan menghasilkan kesatuan ummah. Ada namanya wahdatul ummah, persatuan, dan ummat wahidah, umat yang satu. Bagaikan sebuah sambal misalkan, kesatuannya adalah ada cabai, terasi, gula, garam dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi sambal, bukan lagi cabai namanya, bukan lagi tomat dan sebagainya, tapi sambal, menyatu dia, menyatu. Maka Islam semuanya satu aja. Tak boleh berpecah belah. Walaupun kita banyak perbedaan, perbedaan mazhab, fikih misalkan, perbedaan organisasi, ataupun mungkin saat ini sedang kita menghadapi sebuah pesta demokrasi bernama pemilu kada. Jangan sampai ini membuat kita berpecah belah. Tetap jaga persatuan. Apapun dan siapapun pilihan kita, tetap kita harus bersatu, karena kita ada sesama mukmin muslim insyaallah. Berbicara tentang ini, maka Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Artinya bahwa kita pun semua adalah pemimpin. Pertama, kita mampukah menjadi pemimpin buat diri kita? Bisakah kita memimpin mata kita? Artinya mengarahkan mata kita untuk kebaikan. Bisakah kita memimpin kaki kita, melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah? Bisakah kita memimpin hati kita, tangan kita, mulut kita dan sebagainya? Dan semua akan dipertanyakan.
mata akan ditanya, mulut akan ditanya, tangan, kaki ditanya, semuanya mas'ul akan ditanya. Siapkah kita mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Akan tanya, untuk apa mata kau gunakan? Untuk apa mulut kau gunakan? Untuk apa tangan digunakan? Kaki dilangkahkan, untuk apa? Kebaikan, keburukan? Allah akan tanya itu semuanya. Kedua, kita adalah pemimpin dalam sebuah kesatuan kecil bernama rumah tangga, sama juga. Kita dititipi anak, dititipi istri, yang memang mereka hakikatnya bukan punya kita. Walaupun kata kita, istriku, anakku, bukan punya kita, punya Allah. Allah berikan titipan kepada kita, amanah yang mesti jaga, dirawat dengan sebaik-baiknya, dan nanti Allah akan tanya, apakah kamu sudah bisa memimpin mereka? Kadang kita sudahlah sama diri kita tak mampu memimpin diri sendiri tak mampu, memimpin keluarga tak mampu, apalagi memimpin umat. Berat lagi perjuangan. Maka Nabi mengatakan, andaikan semua orang tahu betapa beratnya sebuah amanah kepemimpinan, maka niscaya mereka tak mau mengambil resiko tersebut. Tapi namanya dunia, sandiwara, permainan, main-main dunia. Silakan berakting. Silakan, nanti kita akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa niat kita semua itu? Maka jamaah sekalian, gunakan kesempatan ini untuk ibadah niatnya. Mencari pemimpin kita yang terbaik. Semuanya baik, cari yang terbaik. Dan apa yang kita pilih akan dipertanyakan. Mengapa kau pilih dia? Mengapa kau pilih dia? Allah katanya itu. Dan semuanya kata Allah memang tergantung niat kita. Maka berdoalah kepada Allah, minta Allah tunjukkan mana yang terbaik buat kita umat Islam. Setelah doa berusahalah. Usaha kita terpertama adalah salat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tolong pilihkan kepada kami yang terbaik. Karena semua itulah dari Allah. Berdoalah kepada Allah. Qulillahumma malikal mulk. Ya Allah, Engkaulah pemilik semua kerajaan, kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzilul mulka man tasya. Dan Engkau juga akan mengambil, menurunkan sebuah kekuasaan sesuai dengan kehendak Engkau, ya Allah. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau akan muliakan yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan hinakan yang Engkau kehendaki. Maka kepemimpinan itu sebuah ujian, musibah kadang-kadang. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah ketika terpilih jadi khalifah. Khalifah bukan satu negeri, khalifah semua negeri yang muslim, khalifah pemimpinnya. Ketika terpilih, dia berkata, inna lillahi ya Allah. Karena dia menganggap ini musibah berat. Makanya dalam waktu yang tak lama langsung rambutnya memutih. Beliau orang terkaya saat itu, tapi setelah jadi khalifah, semua kekayaan dia dan keluarganya diberikan untuk kaum muslimin. Maka saat itu negeri kaum muslimin semuanya kaya. Sampai-sampai ketika musim zakat, bingung kemana zakat akan diberikan. Semua rakyat tak mau menerima. Kenapa? Mereka sudah merasa kaya. Kami tak terima, kami sudah kaya. Bayangkan, semua kaya. Yang miskin, khalifahnya. Khalifahnya yang miskin. Sebelum
dilantik, dia panggil istrinya. Istriku, kau punya harta kekayaan. Sekarang aku jadi khalifah. Berikan kepadaku untuk kaum muslimin jika kau masih ingin jadi istriku. Istrinya soleh, berikan semuanya. Anaknya 12, kaya semua. Dipanggil, anakku, berikan semua kekayaanmu kepadaku untuk kaum muslimin jika engkau masih menganggap aku ayahmu. Maka anak semua diberikan hak kekayaannya. Luar biasa. Penguasa sekarang beda. Orang miskin berpikir tiap hari, makan apa sekarang? Orang kaya berpikir, makan di mana kita? Penguasa, makan siapa kita? Kita berdoa makanya, ya Allah, pilihkan buat kami pemimpin yang terbaik, yang kau ridhoi ya Allah. Doa minta sama Allah. Kenapa Allah yang kasih? Semua kehendak Allah. Kita hanya usaha saja. Tapi kalau sudah usaha, berdoa, salat istikharah, ternyata pemimpin kita seperti ini misalkan, maka semuanya lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau saja pemimpin bisa adil, maka pahalanya luar biasa tuh. Kita sering dengar ceramah bahwa ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di pada mahsyar, di mana pada mahsyar itu panas bukan main panasnya. Matahari 1 mil di atas kepala kita. 1 mil itu 3 kilo kurang, atau 2,75 kilometer. Atau kata lain sejengkal, bukan sejengkal, 1 mil kata Nabi. Sekarang saja Bu, 1,5 juta mil matahari dari bumi terasa panasnya. Lapisan luar matahari 6.000 derajat. Padahal kita 50 saja derajatnya dah kelabakan ke panas. 50 baru. 100 derajat air mendidih. 1000 derajat baja pun mencair. Bagaimana 6.000 derajat? Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami di pada mahsyar nanti. Dan yang beruntung salah satunya adalah pemimpin yang adil. Yang pertama kali, imamun adil. Maka mari kita berlaku adil buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Ular biasa, pemimpin yang adil ada, yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pula yang harus kita pikirkan. Kemudian kata Allah, kita semuanya akan ditanya. Diri kita akan diminta pertanggungjawabannya, apalagi pemimpin masyarakat. Satu RT misalkan 40 kakak, maka RT tersebut akan ditanya, bagaimana keadaan rakyatmu yang 40 kakak? Apakah mereka sudah makan? Atau kelaparan mereka? Pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. RW, misalkan 10 RW, 10 RT, 400 kakak. Akan tanya, bagaimana keadaan rakyatmu? Apalagi jadi bupati, apalagi jadi gubernur, apalagi presiden. Allah akan tanya itu. Kebijakan apa yang kau terapkan guna rakyatmu itu? Masya Allah. Maka kata Nabi, andaikan tahu betapa beratnya sebuah amanah jabatan, niscaya umatku tak akan mau mengambil resikonya. Tak mau jadi bupati, tak mau jadi gubernur, tak mau jadi presiden.
Kenapa? Berat. Maka jika Nabi, la tas'alul imarah, jangan kau minta jabatan, jangan minta. Nanti para kepala dinas minta, aku minta ini, minta itu, masya Allah. Minta memang tak boleh, dilarang, apapun itu. Kecuali minta nasihat, minta ilmu boleh. Tapi minta tak baik tuh, menjatuhkan harga diri kita. Minta harta, jabatan, apalagi minta dipilih. Luar biasa beratnya Pak. Musibah sebenarnya. Musibah tuh Pak, jangan berpikir yang tak baik saja. Keluarga meninggal musibah, hilang uang musibah. Tidak, semuanya musibah. Termasuk kebaikan-kebaikan, kesenangan musibah juga. Semua yang Allah berikan musibah namanya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Makanya ingat tadi kata Allah dalam surah Al Imran ayat 26. Kata Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Di tangan Allah semua kebaikan. Artinya insyaallah akan Allah berikan kebaikan buat kesemuanya. Allah tahu yang terbaik buat kesemuanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau Maha menguasai atas segala perkara. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita gunakan hak pilih kita, memilih pemimpin dari terkecil sampai ke terbesar, teratas, dan kita sebentar lagi akan memilih pemimpin di kabupaten kita dan provinsi kita, serentak nasional. Maka ingat tadi pesan saya, berdoalah kepada Allah, minta yang terbaik. Allah pilihkan, nanti Allah akan gerakan tangan kita untuk memilih yang terbaik. Salat isyarat minta dipilihkan. Jangan lupa atau sujud terakhir silakan. Berdoa, ya Allah, tolong pilihkan buat kami pemimpin terbaik demi kebaikan negeri kami, supaya negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum.